warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya menyapa rekan sahabat Forkem yang berbahagia, juga para pemirsa yang menyimak melalui kanal YouTube Kemenkyu RI. Saya Rahi Puspasari, Kepala Biro KLI, berkenan menjadi moderator pada siang hari ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti konferensi pers APBN edisi Oktober 2022 yang akan mengupas kinerja APBN di bulan September 2022. Di dalam konferensi pers sebelumnya, kita mencatat bahwa kinerja APBN bulan Agustus terjaga, ditopang kinerja pendapatan yang baik dan belanja yang tumbuh positif. Kinerja APBN 2022 menjadi pendorong penting menghadapi dinamika saat ini dan keberlanjutan pada APBN 2023. Lalu seperti apa kinerja APBN di bulan September dalam menjalankan fungsi shock absorber dalam melindungi masyarakat, dalam mendukung pemulihan dan sekaligus juga menjaga kesinambungan fiskal? Telah hadir di tengah kita narasumber yang tentu sudah kita nantikan, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Menteri. Selamat siang. Sehat selalu ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa demikian. Menteri Keuangan didampingi oleh para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Selamat siang Ibu dan Bapak Pimpinan. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita langsung simak saja penjelasan mengenai kinerja APBN di bulan September 2022 kepada Ibu Menteri Keuangan. Kami persilakan. Terima kasih Bu Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, kami akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2022 hingga periode akhir September, yaitu berarti bulan 9 yang sudah berakhir dan kita memasuki sekarang bulan ke-10. Jadi APBN sudah mulai masuk kepada tahap kuartal terakhir di dalam pelaksanaannya. Seperti biasa kita akan memulai dengan kondisi ekonomi nasional dan dunia dan kemudian baru masuk ke APBN. Kita mulai dulu dengan kondisi COVID yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam 3 tahun terakhir. Kita melihat bahwa perkembangan dari pandemi sudah semakin terkendali dan bahkan beberapa negara seperti di Amerika Serikat menyampaikan bahwa ini sudah berakhir pandeminya. Dan ini adalah suatu transisi yang cukup baik, walaupun tentu kita tetap waspada munculnya varian-varian baru. Indonesia juga dalam posisi yang semakin bisa terkontrol. Seperti yang saya sampaikan pada periode sebelumnya, krisis atau risiko sekarang beralih dari pandemi kepada risiko di bidang ekonomi dan keuangan, terutama dengan lingkungan global yang makin bergejolak. Pertama, dari sisi komoditas, harga dari komoditas-komoditas utama dunia yang sangat mempengaruhi kesehatan ekonomi di berbagai negara masih relatif dalam posisi tinggi, namun volatilitasnya juga cukup tinggi atau sangat tinggi dalam hal ini. Dari mulai harga gas yang meningkat kemudian merosot, naik lagi dan merosot. Harga coal yang masih tetap bertahan di sekitar 400 meskipun kemarin turun sedikit di bawah 400. Harga minyak dalam hal ini juga mengalami penurunan dari harga yang pernah mencapai 126 dolar per barel. CPO kita juga mengalami penurunan yang cukup drastis dalam 1 bulan atau 1,5 bulan terakhir. Harga dari wheat atau gandum juga mengalami penurunan, soybean mengalami penurunan namun masih bergejolak, dan dari sisi harga jagung yang sempat turun sekarang merambat naik kembali. Poinnya adalah bahwa harga komoditas ini masih sangat tidak pasti. Cenderung tinggi karena memang faktor yang mempengaruhinya yaitu geopolitik seperti terjadinya perang yang mengganggu sisi pasokan, yang mengganggu sisi distribusi, cenderung membuat harga dari komoditas-komoditas ini menjadi tinggi dan mudah sekali bergejolak. Ini yang kemudian muncul dalam bentuk inflasi, yaitu kenaikan dari harga-harga umum di berbagai negara. Di Inggris
Bahkan baru saja dipublikasikan inflasinya menembus angka di atas 10%, yaitu 10,1. Dan ini masih diperkirakan akan bertahan di level tinggi ini untuk beberapa saat. Kita semuanya mengikuti politik di Inggris, di mana dari mulai Menteri Keuangannya kemudian diganti dan sekarang Perdana Menterinya turun. Ini menggambarkan bahwa turmoil yang terjadi baik dari sisi ekonomi dan keuangan telah menimbulkan juga imbasnya pada politik. Amerika Serikat inflasinya headline di 8,2, core inflasinya juga masih tinggi sehingga makin membulatkan tekad dan determinasi dari Federal Reserve untuk makin menaikkan suku bunganya. Diperkirakan sampai akhir tahun mencapai 4,5. Eropa yang kemarin juga dalam pertemuan G20 kita semuanya bertukar pikiran dan melihat kondisi yang dihadapi dalam perekonomiannya makin menekan karena harga-harga yang meningkat. Sekarang inflasinya merambat di level 10. Dan ini terutama harga energi yang telah menyebabkan juga gejolak dan tekanan sosial. Dan kemudian negara emerging seperti Brasil yang mengalami kenaikan inflasi tapi kemudian agak mengalami penurunan. Meksiko juga pada level 8%, India juga meningkat di atas 7 dan Indonesia juga saat ini ada di level 6. Ini adalah kondisi yang dihadapi seluruh negara-negara baik negara maju, negara emerging maupun negara developing. Dengan inflasi yang tinggi dan tadi harga-harga yang cenderung tinggi dan bergejolak, maka respons kebijakan moneter juga mencoba untuk menstabilkan harga, caranya dengan menaikkan suku bunga dan mengetatkan likuiditas. Nah, kalau ini dilakukan oleh Amerika Serikat, pasti akan memberikan dampak kepada seluruh dunia. Seiring dengan tadi gejolak harga dan pengetatan kebijakan moneter maupun fiskal di berbagai negara, maka outlook dari perekonomian global menjadi melemah. Dia menjadi korban dari tadi gejolak dan kemudian respons kebijakan. Kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia terus direvisi menurun. Untuk tahun 2022 ini proyeksi dari World Economic Outlook dari IMF sekarang hanya 3,2 dan tahun depan akan makin melemah. Artinya pesan yang muncul juga dari pertemuan tahunan IMF World Bank, G20, Finance dan Central Bank yang baru terjadi minggu lalu, itu mengkonfirmasi bahwa situasi ekonomi dunia akan terus tertekan hingga tahun 2023. Dan inflasi masih cenderung tinggi walaupun tahun depan diperkirakan sedikit mengalami penurunan, namun masih pada level yang diperkirakan tinggi kalau menggunakan standar selama 10 tahun terakhir. Proyeksi pertumbuhan dari negara-negara terbesar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok semuanya menunjukkan tren perlemahan tahun ini dan tahun depan. Untuk Indonesia, kita masih diproyeksikan oleh berbagai lembaga dunia cukup baik, yaitu di sekitar 5%. Namun kita tidak boleh tidak waspada karena memang guncangan ekonomi ini sangat-sangat kencang dan sangat-sangat besar yang harus terus kita kelola dan kita waspadai secara baik. Koreksi pertumbuhan ekonomi terjadi di semua negara. Kalau dunia tadi mengalami penurunan di 3,2 dan tahun depan melemah di 2,7, dalam hal ini berarti telah terjadi koreksi ke bawah. Dan nanti bulan Desember kita akan melihat lagi proyeksi untuk tahun 2023 yang mana diperkirakan environment dunia akan makin kompleks. Karena pertama tidak tahu kepastian kapan berakhirnya perang, yang ini menimbulkan spillover yang sangat besar, dan yang kedua munculnya winter akan menyebabkan permintaan kepada energi yang meningkat sementara pasokan tidak pasti. Ini pasti akan memberikan juga tekanan terhadap harga-harga energi. Dan tentu kita lihat dengan inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga yang makin drastis dan makin tinggi oleh
bank-bank sentral akan makin melemahkan sisi permintaan. Ini yang harus terus kita waspadai sampai akhir tahun dan sampai dengan tahun 2023. Indonesia sendiri kondisinya relatif resilient dengan tadi outlook untuk 2022 masih diproyeksikan tetap di 5,3 dan tahun depan di 5,0. Ini berarti juga sudah direvisi ke bawah oleh IMF untuk tahun depannya. Kinerja mungkin kalau ada pertanyaan saya minta Pak Luki, Pak Febrio dan yang lain tergantung dari pertanyaannya untuk bisa merespon. Kalau pajak mungkin bisa dari Pak Ion. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Bu Puspa. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, rekan media dan hadirin. Demikian tadi telah kita ikuti bersama update kinerja APBN di bulan September 2022. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan para narasumber yang telah menjawab berbagai pertanyaan dari media. Quote hari ini di tengah kondisi yang volatile, Indonesia masih tetap resilient serta didukung kinerja APBN yang baik, defisit dapat ditekan sehingga pembiayaan utang juga dapat dikurangi. Kewaspadaan dan mitigasi melalui disiplin fiskal menjadi modal penting dalam menjaga APBN sebagai shock absorber agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan. Kami segera informasikan jadwal media briefing untuk pendalaman materi lebih lanjut dan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya Rahel Puspasari undur diri. Tetap jaga optimisme dan positive vibes, tetap waspada dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.